Selamat datang di Adios Podcast. Hari ini kita mau bahas lingkungan hidup. Nah, di samping saya sudah ada seorang konsultan lingkungan hidup, Ya. Dendi Primanandi. Ya, apa kabar? Baik, Den? alhamdulillah. Gimana kabar, Mas Adios? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa jadi tertarik ke lingkungan? Eh, di lingkungan tuh sebetulnya minat pertama ya. Waktu dulu sekolah di Aliyah, waktu itu saya di pondok pesantren di Jawa Barat, ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, waktu itu ada teman ngajakin, ayo kita yuk ke, waktu itu kan posisinya di seberang, saya kan pondok ya, pondok. Di seberang pondok itu ada khusus penangkaran ternak hewan sapi waktu itu sama kambing gitu. Diajakin sore-sore, ayo kita bikin bokasi. Wah, apaan tuh, saya bilang kan, bokasi kan, penasaran, katanya bisa jadi pupuk katanya, sama bisa jadi listrik, bilangnya gitu. Udah penasaran, saya jalan ke seberang ikut teman saya itu, ternyata ngelihat prosesnya dari kotoran sapi itu bisa diproses menjadi, nantinya bisa jadi pupuk dan juga bahan baku biogas. Nah, biogas itu kan kalau sekarang kita bisa mengganti, sebetulnya nggak perlu pakai LPG lagi, Mas. Nah, LPG kan sekarang diperlukan masyarakat untuk menghidupkan kompor. Langka lagi ya. Dan langka kan, apalagi itu energi nggak terbarukan istilahnya, dan jor-joran sekarang digalakan hemat energi apa bla bla bla. Justru kalau ini dari sampah gitu kan kita manfaatin. Nah, itu pertama kali. Nah, kemudian waktu Tapi itu bisa kemarin. Bisa waktu SMA. Tapi dia skalanya kecil. Karena memang kan bahan bakunya juga sedikit ternaknya. Terus waktu itu waktu mau kuliah pilih jurusan bingung, galau antara kedokteran sama teknik lingkungan. Kemudian pas saya pikir-pikir lagi, kalau ngambil kedokteran sih pengen waktu di Jawa kan. Nah, kalaupun teknik lingkungan juga waktu itu saya pikir nggak ada di Banjarmasin. Nah, ternyata pas saya pulang, waktu itu teknik lingkungan di ULM, Lambung Mangkurat, sudah buka angkatan kedua. Dan alhamdulillah masuk waktu itu, terpilih di seleksi SNMPTN. Oh, jadi itu cerita awalnya. Angkatan kedua baru angkatan masih kedua, ya. 2008 waktu itu. Lebih berat ke lingkungan dari kedokteran, kenapa? Kemarin jadi oke lah, misalkan udah deh lingkungan aja dah, nggak usah ke kedokteran gitu. Ya. Kalau kedokteran tertarik juga sebenarnya, Mas. Cuman memang pas pikir-pikir, katanya kuliah kedokteran tuh lama di kuliahnya gitu. Ada yang bilang sampai 6-8 tahun. Waduh, saya bilang kan, ini lama. Koasnya ya, koasnya gitu kan. Belum lagi sumpah apa segala macam. Saya pikir-pikir lagi, ternyata pas saya cari tahu teknik lingkungan, kebetulan Om juga memang dosen di salah satu universitas gitu. Saya tanya-tanya, ngobrol, justru malah teknik lingkungan itu katanya tahap awal kita sebagai pencegahan sebelum kita sakit. Kan namanya teknik lingkungan, dulu namanya teknik penyehatan masyarakat. Nah, berubah sekitar tahun kalau nggak salah 80-an udah berubah nama jadi teknik lingkungan. Jadi saya pikir ini juga kurang lebih sama gitu. Dan ternyata betul, setelah menjalani perkuliahan ada mata kuliah kesehatan juga, epidemiologi. Nah, itu juga tertarik di mata kuliah itu. Oh, jadi sekalian ya. Sekalian. Kalau kedokteran mungkin mengobati pas saat sakit, ya. Ini sebelum sakit, pencegahan ya. Betul. Kemarin katanya sempat duta juga ya? Iya, duta lingkungan ya. Tahun 2012. 2012 di Kalsel. Di Banjarmasin, seleksi lagi Kalimantan Selatan, terakhir sampai ekoregion Kalimantan. Kalimantan. Iya. Oh, iya. Itu kemarin kan dulu tuh aku juga ada pernah punya teman kan dulu waktu kuliah, dia tuh lingkungan juga, dari Nananggalo juga. Sama 2012 ya 2012 angkatannya waktu itu masuk. Siapa namanya waktu itu? Vera. Oh, Vera. Ya, kenal. Kemarin dia waktu di kampus tuh semangat bikin bank sampah. Iya. Katanya betul. Nah, bisa diceritain tuh bank sampah itu awalnya jadi tercetus ada bank sampah, terus sosialisasinya buat, kan banyak nih mungkin ada orang yang kurang tahu. Betul. Ya kan, masyarakat bank sampah itu apa sih gitu. Terus apakah sama gitu kan, kita cuma buang sampah di sana aja kan, kayak tempat pembuangan sampah. Mungkin kalau kemarin kan ada kalau Pera dulu ya, misalkan sekian itu ada tabungannya katanya, sekian ada catatan, gini catatan. Mungkin dari sosialisasinya di masyarakat mungkin itu gimana itu? Iya. Bank sampah sekarang udah umum ya, Mas ya. Udah banyak yang kenal. Se-Indonesia, bahkan di Banjarmasin udah hampir mencapai 200 titik bank sampah. Itu baru satu kota Banjarmasin. Belum di Kalimantan Selatan kan seluruhnya gitu. Cuman yang memang menjadi kendala,
nggak semua orang mungkin mengetahui pertama. Jadi bukan nggak mau nabung, tapi nggak mengetahui. Itu yang pertama. Kedua, setelah kita telusuri, bank sampah itu sekitar tahun 2010 kan udah ada di Banjarmasin. Latar belakangnya memang masyarakat itu melihat nilai ekonomis yang didapat dari nabung sampah katanya sedikit, katanya mereka gitu. Padahal sebenarnya kalau kita toh sampah daripada dibuang nih mas gitu, kenapa nggak jadi duit aja kan gitu kan sebetulnya. Tapi ya memang mungkin kurang sosialisasi yang maksimal gitu kan. Kemudian juga ya kurang aktif aja sih, mungkin malas atau gimana gitu kan. Nah akhirnya saya coba konsep baru ini tahun 2017 saya coba canangkan dan 2018 akhir mulai berjalan. Itu nama program saya bikin program Banua Green Masjid. Nah salah satunya bikin bank sampah di masjid-masjid gitu. Nah kenapa jadi milih masjid? Karena saya yakin gitu kita coba kalau memang niatnya itu kita coba cari amal jariahnya dulu. Karena tabungan itu kan pasti mengikuti, uang itu pasti dapat gitu. Kita nabung sama kayak minum nih mas gitu ya. Saya minum doang tanpa bilang bismillah kan kayak hausnya hilang tapi pahalanya nggak nyampe gitu. Nah, saya coba konsep itu aja sih, sesederhana itu. Dan alhamdulillah ternyata yang nabung bank sampah itu konsisten, jamaah dari masjid ditambah masyarakat sekitar gitu. Nah itu awalnya. Jadi sebetulnya memang hanya terobosan kita aja gitu ya, gimana caranya biar bank sampah ini bisa bikin orang-orang semangat nabung gitu aja sih sebetulnya, sederhana. Konsepnya sekira orang tertarik ya dulu dari awal. Itu kalau itu hitungannya gimana sih per kilogram? Per kilogram. Kalau yang padatan ya, tapi ada juga kan yang minyak jelantah tuh. Minyak jelantah itu hitungnya per liter kita. Per liter. Itu kalau 1 liter atau 1 kilonya berapa itu? Fluktuatif mas. Jadi harga kisaran ya, ada yang dari 2.000 sampai 2.500. Bahkan dia setiap hari itu ada perubahan ya, ada perubahan harga, tapi memang nggak terlalu jauh. Seumpama kardus itu ada yang 1.500, nanti besok bisa jadi turun 1.200 atau naik 1.300, balik lagi 1.500. Tapi paling tinggi biasanya kita sih berani beli dari nasabah 1.500 karena kita jaga safety untuk ada selisih harga yang kita nanti untuk pengurus bank sampahnya begitu. Kalau yang bikin itu harga itu kadang 1.200 itu dari sisi mananya itu? Dari pihak penerima. Jadi kita kan ada yang bisa olah sendiri gitu kan, seperti kertas, kardus, plastik bisa bikin sendiri. Jadi bahan serpihan plastik. Makanya kalau kita lihat ember-ember gitu, itu biasanya itu dari bahan daur ulang sebetulnya gitu, dari bahan daur ulang. Terus minyak jelantah jadi sabun juga bisa. Jadi sabun juga. Bisa jadi sabun kan di luar dugaan kan seperti itu. Artinya menarik nih sampah nih gitu. Nah tapi ada juga sampah-sampah yang nggak bisa kita olah. Nah itu kita kirim ke Pulau Jawa, Bekasi sama Jawa Timur paling sering ya yang penerima. Nah mereka biasanya kalau bahan bakunya banyak, itu harga kita jatuh. Kalau se-Indonesia itu banyak, harga kita jatuh. Tapi kalau misalnya mereka langka, nyari bahan baku langka, biasanya kita dihargai mahal. Seperti itu. Kalau di sini ikut semua tuh. Dibikin apa misalnya? Di Banjarmasin. Kita belum sampai ke tahap pelet. Jadi pelet itu kan yang nanti dileburin, dipanasin gitu ya. Bisa nanti nyetak lagi bikin ember-ember seperti itu. Jadi sekarang itu cuma sampai tahap penghancuran jadi serpihan. Dan itu juga cukup mahal kalau dijual ke Pulau Jawa. Kisaran bisa 7.000 sampai 10.000 per kilogramnya. Per kilogramnya. Kita beli dari nasabah sekitar 4.000 paling mahal ya. Jual ke sana 10.000 lah paling kalau dapat mahal. Itu lumayan lah gitu kan. Itu dari minyak jadi sabun ya? Jadi sabun, betul. Ada yang pakai? Ada ya? Saya pakai. Oke. Nggak ngerasa, mungkin ini karena bekas sampah atau apa enggak? Nggak ada. Jadi karena ada proses mas. Nah, jadi kan kita campur nanti ada menggunakan bahan baku di antara itu beberapa seperti soda api. Kemudian juga ada nanti campuran-campuran yang harus kita proses pakai pengadukan ya. Ya pakai blender aja sih sebetulnya. Tunggu 30 menit, adalah nanti prosesnya beberapa tahapan. Jadi sabun itu bisa jadi cair atau padat. Nah tinggal nanti bahkan bisa bikin cetakan, mau bikin cetakan kayak apa nih, Shinchan. Superman. Superman ya. Ada bolongannya cetakan, masukin aja nanti jadi padatan udah kering, bentuknya mirip cetakan itu gitu. Dan selama ini masalah kesehatan nggak bermasalah karena memang prosesnya maksudnya kumannya sudah hancur. Sudah nggak ada lagi, ya betul. Seperti itu. Itu dijual. Sekarang saya belum menjual, tapi mengolah aja. Dan dikasih-kasih aja. Dikasih aja. Tapi itu bisa ya buat komersilkan. Sebetulnya bisa. Karena memang standar kesehatan nggak masalah. Memang ini pengurusannya BPOM ya, Mas. Iya, BPOM. Kalau itu kan urusannya obat-obatan. Tapi sejauh yang sudah dirasakan masyarakat dan saya sendiri, nggak ada dampak sih negatif, terutama kepada kulit gitu. Justru ya normal-normal aja gitu. Seperti sabun pada umumnya ya. Seperti sabun pada umumnya.
Gitu. Jadi itu sabun badan aja ya, enggak maksudnya jadi sabun yang lain misalkan sabun muka atau apa enggak? Muka juga bisa, tapi kalau muka sih lebih kan muka kan kulitnya lebih sensitif ya. Betul. Jadi daripada nanti ada kenapa-napanya gitu Mas ya. Jadi kita biasanya ke badan aja sih, sama sabun cuci piring biasanya. Sabun cuci juga. Betul. Menarik kan? Menarik bener. Dan bisa dijadikan bisnis sebetulnya. Iya bener. Gitu. Cuman ya itu tadi ya, kita mesti izin ke BPOM. Belum lagi kan kita kalau misalkan ini halal iya betul dari jenis sampahnya apa aja gitu kan, iya. Kadang kita ribetnya ya betul. Kan Dedi kan ini sebagai konsultan ya kan, biasanya orang datang ke tempat Dendi itu apa aja yang di minta jasanya apa gitu ya. Karena kan kita kan bisa kan kalau konsultan hukum kan pasti orang masalahnya di hukum izin, apa ya kan izin ini ya. Kalau konsultan lingkungan hidup itu lebih ke mana gitu ya. Kalau saya bergeraknya sebetulnya beberapa bidang Mas, dari air limbah, kemudian air minum pengolahan gitu ya, yang kayak PDAM kayak gitu, kemudian juga misalnya orang mohon maaf batu bara gitu ya, kan banyak menghasilkan limbah, itu juga kita bertugas untuk menangani pengolahan itu. Nah tapi kalau yang sekarang saya fokuskan selain air limbah itu di persampahan, tapi dari proses perizinan. Jadi misalnya kan sering dengan istilah AMDAL mungkin Mas, analisis mengenai dampak lingkungan itu kan dokumen perizinan sebelum suatu bangunan atau perusahaan didirikan. Tapi tergantung, kalau misalnya kayak mall, rumah sakit itu pakai AMDAL. Tapi kalau bangunan yang memang tidak perlu AMDAL, cukup namanya tuh izin pengelolaan lingkungan sama pemantauan lingkungan itu aja gitu. Nah itu kita memfasilitasi antara klien, pihak pemerintah sampai terbit izin itu gitu. Itu yang pertama. Kalau nanti diperlukan teknologi ya itu tadi seperti misalnya mengolah limbah batu bara, kemudian mengolah sampah jadi energi, itu juga seperti biogas tadi kan bisa ngidupin kompor. Nah itu kita bisa servis di situ gitu. Kurang lebih seperti itu. Aku ada punya teman, dia punya sejenis kayak pengolahan limbah gitu ya. Jadi limbah medis tapi dia. Oh iya betul. Pakai yang pembakar itu insinerator. Sampai ini kan banyak juga kan limbah medis. Yang corona kan, di rumah sakit sampai dia juga bikin gitu loh di situnya. Cuman sayangnya katanya di Banjarmasin, mungkin khususnya Banjarmasin kali ya. Nggak tahu kalau di Kalimantan kan, Kalimantan Selatan. Yang swasta dia aja gitu. Yang mengerjakan gitu ya. Sedangkan kadang juga bukannya kita nggak mau menerima katanya, kan duit siapa yang nggak mau kan. Tapi kadang kan banyak kan, apalagi kan pandemi ini kan 2 kali lipat kan, yang pasti kan masker. Dan bahayanya lebih tinggi Mas. Bahayanya lebih tinggi ya kan, harus pakai hazmat. Itu kan pengeluaran di luar lagi kan. Betul. Katanya itu yang agak masih kurang banyak di sini buat yang penghancuran limbah gitu kan. Itu sekarang kalau misalkan di pandemi ini gimana untuk dampaknya di lingkungan? Sejauh pandemi pertama ya, tadi bicara medis ya Mas ya. Kalau medis itu artinya limbah B3. Kalau bilang bisa didaur ulang nggak B3 gitu kan. B3 itu kan bahan berbahaya beracun. Dan dari namanya aja udah berbahaya beracun kan gitu berbahaya, kan. Beracun. Artinya kalau untuk dijadikan bahan daur ulang, kita justru malah menghindari gitu. Jangan sampai didaur ulang lagi. Jadi satu-satunya cara yang saat ini udah pas untuk dilakukan yaitu pembakaran tadi, pakai insinerator namanya. Jadi suhunya kan 1000 derajat Celcius, itu panas sekali, itu kan nantinya hancur, virusnya hancur, bakteri patogennya hancur segala macam, tapi udah nggak bisa dimanfaatin jadi apa-apa gitu. Nah, lalu ditambah pola konsumtif masyarakat, itu tadi B3 ya. Sekarang yang di masyarakat kan justru lebih banyak yang di rumah. Pasti lebih banyak belanja online dong. Ya benar. Itu sampah, peningkatan surveinya lebih tinggi lagi. Karena packing, kemasan segala macam itu juga meningkat. Dan satu lagi di masyarakat, mungkin sekalian sosialisasi ya Mas ya. Kan masker kita kalau udah pakai sekali itu biasanya harus dibuang gitu. Kita harapkan sih warga bisa langsung menghancurkan dulu maskernya, entah dirobek atau digunting talinya, dirobek-robek. Bentuknya ini sampai hancur lah ya, karena kita takut disalahgunakan. Nah, dari dampak sendiri sebetulnya tadinya tidak langsung kan dari sampahnya, tapi kan dari sampah yang dibuang itu
dampak medis itu yang kita khawatirkan menyebar virusnya ke orang lain kalau disalahgunakan gitu. Jadi dalam hal apa misalnya disalahgunakan? Dipakai lagi atau dijual lagi. Oh, ada. Kalau mungkin bentuknya itu masih bagus lah ya, nggak terlalu kan kita buang, kita masih bisa beli mungkin ya. Ada orang yang mungkin ya oknum-oknum gitu mengambil terus sampai digunakan lagi itu di area Tangerang. Oh, ada. Pernah kasus kejadian. Artinya kan itu yang ketahuan ya Mas ya. Kita nggak tahu yang di tempat lain berpotensi terjadi juga. Nah jadi itu yang kita hindarkan, ya kita hancurkan aja dulu gitu. Terus apalagi kalau misalkan kita duduk di tempat makan atau apa, kan ada kotor sedikit, udah ditinggal aja, pakai yang baru. Betul banget. betul. Wah, ini namanya semua pokoknya yang penting jadi duit. Betul. Sekarang tuh udah seperti itu Mas. Bahkan udah rebutan sampah sekarang. Ini pihak-pihak yang pengusaha gitu ya, terutama pengusaha tuh mereka udah mulai melihat potensi energi terbarukan, bahkan dari limbah kotoran sapi, limbah tahu bisa jadi listrik, kemudian pengganti batu bara gitu ya. Jadi itu dari sampah bisa jadi pengganti bahan bakar batu bara, kita proses. Sekarang udah banyak melihat pengusaha itu malah jadi nyari bahan baku sampah gitu. Jadi kita ya di Banjarmasin kan 600 ton sehari kurang lebih Mas ya, itu sebelum pengurangan. Di Banjarbaru sekitar 150 tonan. Itu dianggap kurang masih sampah untuk bahan baku ya. Nah sedangkan kita misi kota kan Pemda gitu, pengen mengurangin sebanyak-banyaknya. Iya benar. Sebetulnya itu pas tuh. Kota pengen ngurangin, usaha pengen make. Iya. Artinya itu bisa disinergikan kalau jadi ke usaha gitu. Kalau yang apa kita kayak ini contoh ya, misalkan kita kan sekarang di Banjarmasin kan no plastik. Ya, betul. Ya kan? Sampai susah kan kadang kita belanja. Awal-awal itu. Belanja gimana kan bawa. Iya. Nggak mungkin kan kita tiap hari nenteng ke sana kemari ya kan. Betul. Nah, sedangkan itu kan kalau di pasar tradisional, pasar modern ya kan. Kayak Alfamart, Indomaret ya kan, supermarket mungkin. Tapi kan kalau di pasar yang paling banyak itu kan pasar tradisional. Iya. Gak mungkin kan kita bawa bakul, beli ikan, basah-basah gitu ya. Basah-basah kan, udah dipotong-potong, udah ditaruh di bakul, kan nggak mungkin kan? Iya. Netes ntar ada jejaknya. Iya kan. Baru lagi kan di sepanjang jalan juga gitu gimana kan? Sama juga kan nggak mungkin kan kita misalnya beli ikan aruan. Iya. Udah selesai nih ya kan dipotong apa kan? Itu kita mau beli ikan patin misalkan, nggak mungkin kan digabung. Iya. Terus ayam apa ya kan digabung. Mau ditahan susah, gitu kan? Itu jalan keluarnya itu sebagai konsultan. Kita itu bagaimana itu? Ya. Jadi sekarang kan program Perwali Banjarmasin berhasil ngurangin plastik. Banjarbaru udah nyusul nih Mas. Informasi juga buat masyarakat, Banjarbaru juga udah punya program. Dan Banjarmasin termasuk pencetus awal juga. Jadi pioneer lah, tahun 2016 kita berhasil ngurangin plastik. Walaupun sebetulnya kalau ditanya di TPA tempat pembuangan air sampah berhasil berkurang berapa, itu cuman 3% baru. Sebanyak retail yang udah kita kurangin, cuman berhasil ngurangin 3% kan kecil gitu Mas. Sangat kecil sekali. Sebetulnya itu langkah upaya sih sebetulnya ya. Kalau kita bisa ngurangin ya kenapa enggak gitu kan. Artinya habit masyarakat biar lebih modern kayak di luar negeri lah gitu kan. Kita juga nggak kalah maju sebetulnya. Hanya baru nyampe aja informasinya gitu kan. Nah jadi terkait di pasar sendiri memang saat ini masih berkendala di aturan, kemudian juga respon masyarakat itu betul seperti yang Mas ceritakan. Saya pun ke pasar misalkan gitu ya, rasanya juga susah pakai bakul, bayangin aja gitu kan beli ikan basah-basah. Paling diakalin ya tetap bawa plastik dari rumah di dalam bakulnya gitu kan, misalnya pun gitu kan. Nah artinya kalau memang itu tidak bisa dilakukan, saran kita cuma satu, dilakukan pengelolaan sampah di pasar. Dipilah, jadi ada 3 bak sampah misalkan, organik, anorganik, sama mungkin sampah pecah belah. Karena B3 nggak ada di pasar ya, rata-rata nggak ada. Jadi kita nggak bisa melakukan pengurangan, tapi bisa melakukan pengelolaan di tempat pembuangannya. Itu udah upaya untuk pengurangannya gitu. Sementara untuk pasar tadi ya tradisional gitu. Jadi nanti setelah terpilah di TPA pun tempat pembuangan sampah kita akan lebih mudah mengelola karena sudah terpilah. Karena kalau sampah udah campur itu masalah lagi tuh Mas di TPA. Makanya kita pilah sampah ya dari rumah, tapi ternyata bak sampah di rumah itu nyampur lagi petugas yang ngangkut. Itu kan nonsens sebetulnya ya. Dan masih terjadi itu di Banjarmasin. Nah, ini juga sebenarnya mudah-mudahan pemerintah sih bisa
membuat regulasi ini dengan lebih ketat gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan aksi kita ya untuk mencoba memulai. Kita memilah itu kan udah modern lah ya, jiwa kita gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, solusi ya misalkan ya, tetap pakai kantong plastik. Ya. Tapi misalkan dikenakan biaya tambahan. Dicas ya? Ya dicas. Okay. Dari uang cas itu dibayarkan ke pengolahan Pemko. Gitu. Okay. Pemko beli mesin pencacah plastik misalkan. Ya. Kalau gitu gimana? Bisa juga. Bisa juga sebenarnya. Itu kan tetap Pemko tetap jalan untuk pengurangan pengelolaan sampahnya gitu sampahnya, ya. Dan masyarakat juga nggak ribet kan. Ya, betul. Kadang-kadang biasanya ya kalau di luar negeri kan emang orang biasa pakai kertas, kantong kertas terbuat dari kertas. Kalau misalkan belanjanya sedikit ya kan. Ya. Tapi kalau banyak kan biasanya mereka tetap pakai kantong plastik. Iya. Kalau sampai segini ya kan. Bahkan ada yang bawa kontainer juga Mas. Iya. Nah sedangkan kalau kita di sini kan kertas itu kan dari pohon kan. Betul. Hutan kan. Itu enggak dilema jadinya. Kalau kita misalkan kita ganti ke kantong kertas, tapi malah nanti kan penebangan kan. Tebang pohon ya. Iya kan? Betul. Nah jadi kalau plastik itu bahan baku pertama kan dia dari minyak bumi ya, dari bahan jasa trenik, terurainya pun ratusan tahun. Kalau pohon itu kan dia tergolong sampah yang mudah membusuk. Jadi kalau kita proses pun jadi plastik, dia lebih jadi kantong belanja gitu ya, tapi dari kertas dari pohon. Dia lebih mudah terurai sebetulnya. Nah kalau masalah tadi dilemanya kita menebang pohon, kita tinggal mengingat lagi, ini kalau memang nggak ada langkah pengurangan lain ya Mas, misalnya terdesak, kita kan ngomong kalau kayak gini apa nih pertimbangannya. Soalnya kan nggak mungkin kan misalnya kita beli minum deh, Aqua misalkan atau apa kan, misalkan aku 10 botol, nggak mungkin kan? Nggak mungkin dipeluk terus ya, sayang banget sama ayamnya gitu. Kalau misalkan pakai mobil masih enak lah kan, ditaruh. Tapi kalau orang pakai motor kan agak susah. Kadang malah jadi males mau beli ini, soalnya nggak ada sendiri. Mau disuruh beli tas belanja. Di rumah tasnya juga mahal. Ada tas belanja ya kan. Malah numpuk lagi kan di rumah. Kalau sebenarnya banyak ya cara kita ketinggalan tadi gitu kan. Memang kalau ngebawa lagi sih agak ribet. Dan langkah-langkah pengurangan itu sebetulnya apapun yang bisa kita lakukan gitu Mas ya. Kita termasuk orang yang ya udahlah kita tetap pakai plastik kecuali di retail tadi ya. Retail kan udah aturan emang nggak disediain gitu. Ya ini masalah habit gitu menurut saya. Kita yang mau bergerak sama-sama, ayo gerak sama-sama. Ya mungkin masih tetap manfaatin plastik juga ya mau apa dikata sih, kita kan nggak mungkin juga marah-marahin gitu kan. Regulasi juga sudah dibuat pemerintah, masalah ketegasan pengetatan peraturannya itu kembali ke pemerintah lagi. Tapi sekarang yang bisa kita lakukan adalah bergerak semaksimal mungkin, karena nanti akan ada perubahan mindset, kita yakin gitu. Makanya ini nyangkut lagi nih ke program yang saya buat gitu ya, Bandua Green Masjid sama teman-teman. Mudah-mudahan yang tadinya memang dia cuek aja, acuh, bahkan suka lupa bawa tas belanja sendiri, akhirnya beli plastik apa segala macam gitu kan. Lama-lama mereka akan sadar dari dakwah di masjid tadi. Karena yang ceramah nanti ustadz yang nyampein lingkungan tuh begini. Nah kita udah ngobrol dulu sama ustadznya kan, karena kita harus sosialisasi dulu sama pihak masjid, dan masjid udah oke. Udah urusan tokoh-tokoh agama lah Mas. Yang kayak gitu kita ke sosialisasi kita mungkin agak berat gitu ya. Walaupun mungkin tetap kita sampaikan. Nah tapi dengan adanya tokoh masyarakat, tokoh agama, itu alhamdulillah dari 1 tahun lebih yang kita jalankan, konsistensi nasabah nabung sampah terus meningkat. Konsisten pertama, dan peningkatan nasabah juga terjadi gitu. Dan alhamdulillah yang nabung-nabung pun juga ada yang bermobil-mobil gitu Mas. Kita salut juga gitu kan, yang ini berapa sih nilai sampah yang dia tabung dikit masalahnya. Kalau banyak sih lumayan ya dari harga yang tadi gitu, kecil gitu. Tapi nabung dikit, mau aja terus tiap minggu gitu. Nyata ya alhamdulillah. Dan sampai hari ini nggak diambil uangnya Mas. Di buku tabungan dia masih ada ditabung. Kita tanyain, Bu, uang ibu udah segini, uang bapak udah segini. Gak apa-apa Mas, nanti aja dulu lah gitu. Bahkan ada 1 orang yang didonasiin aja, katanya buat terserah tabungin aja ke masjid atau gimana lah, katanya gitu. Nah, akhirnya kita gunain uang tersebut ya buat pengelolaan lagi, buat gaji kasih fee lah ya, kasih fee ke pengurus sampah. Sama kita bikin riset, kan sekarang lagi bikin maggot ya. Maggot itu
larva mas dari jenis lalat, tapi bukan lalat yang rumahan ya, lalat khusus pemakan sampah organik. Nah itu pengelola itu kita lagi riset, artinya selain dibikin pupuk, sampah yang mudah membusuk itu bisa jadi bahan makanan larva. Yang nanti larvanya kita makanin magotnya ke ikan, ternak kayak burung, ayam kayak gitu-gitu. Oh jadi rantai ya? Di rantai. Nah itu juga ada lagi tuh hal itu tuh. Banyak lah sebetulnya kalau bicara lingkungan bisa jadi apa aja tuh, banyak teknologi terobosan sebetulnya. Jadi terus tadi yang masalah yang kalau yang dilemanya tadi buat penebangan, kalau gimana tuh? Kalau penebangan pohon ya tadi ya. Mungkin suatu saat nanti ada wacananya kan kayak di luar negeri kita bikin kertas, itu kan, otomatis kan makin banyak kan di yang ditebang kan, karena kan kita perlu kan selain untuk kayak kertas-kertas yang lain, ini kan nambah lagi kan buat bahan baku yang lain lah. Kalau menurut saya nggak masalah mas, menurut saya ya, sudut pandang saya, tapi ini berbeda ya, konsultan lain mungkin punya pendapat sendiri, tapi menurut pendapat saya pohon ini kan suatu bahan atau barang produk yang bisa diperbaharui, bisa ditanam kembali, walaupun nanti perhitungan waktunya ya, tinggal kita hitung ada yang sekian tahun pohon tumbuh gitu. Tapi menurut saya selama suatu barang atau bahan tersebut bisa diperbaharui, tidak masalah. Artinya kita berupaya melakukan pengurangan, toh tidak serta-merta kita buat kemasan belanja dari kertas lantas pohonnya habis kan, mungkin enggak juga gitu ya. Artinya kan ini suatu upaya lah, upaya mengganti plastik tadi ke bahan baku kertas. Menurut pemandangan saya tidak apa-apa dilakukan selama itu produk atau barang yang masih bisa diperbaharui. Tinggal dihitung aja nanti gitu kan. Pohon insya Allah nggak habis lah, makanya kita terus galakin habis pakai kertas gitu kan untuk kemasan, kalau bisa tanam bibit pohon. Nah itu tinggal sosialisasi kita aja nanti ke masyarakat, kita mulai dari langkah itu gitu. Denny kan sering nih keliling ya di daerah-daerah lain. Ya. Ada nggak tempat yang lingkungannya tuh memprihatinkan ya? Memprihatinkan. Tanpa bermaksud nih mas ya, gila-gila kota lain gitu kan. Tapi pernah ada justru ada. Dalam hal apa ya itu? Ini dari lingkungan ya, lingkungan. Kita jangan pesimis ya, mungkin Banjarmasin percuma deh sosialisasi jaga lingkungan apa segala macam, nggak kayak Pulau Jawa tuh yang bagus udah ininya gitu kan, tata kelola pemerintahnya segala macam. Sebetulnya jujur mas ya, kan kuliah di Bandung kemarin, artinya sering juga aktif kegiatan di sana, belajar juga saya sama teman-teman komunitas, melihat di lapangan itu memang secara komunitasnya bagus, tapi justru kenapa bisa banyak komunitas, karena masalah di sana juga lebih banyak dibanding kita. Itu saya lihat lagi jogging sore-sore dekat kosan kan, ngekos di Bandung tuh, keliling kosan ada aja yang buang-buang di ini, jargonnya itu di RW setempat itu kan, dia ayo go green apa segala macam, ada bank sampah, masih ada yang bakar sore-sore gitu kan. Ya kita lewat aja sih, nggak negur juga, nggak enak gitu kan, tapi saya perhatiin hal kayak gitu. Terus di TPS tertentu sih di kota Bandung yang kita anggap maju pun gitu, masih prihatin juga. Nah artinya kita nggak bisa pesimis sih kalau dibilang kotor buruk Banjarmasin, mungkin kita pesimis gitu kan, tanpa bermaksud bilang kita jelek apa enggak ya, tapi artinya kita berproses mas. Kita bisa lebih maju sih dari kota-kota yang dianggap udah maju sebetulnya dari segi lingkungan gitu. Jangan yang dilihat cuman yang di TV, di YouTube. Iya, yang bagus-bagusnya aja biasanya. Tapi belum tentu ya kan di sana. Betul. Tapi memang sih kalau kesalahan kita itu dari kesadaran diri ya. Iya. Kalau di luar negeri itu kan mereka itu dari SDM-nya dulu kan yang sadar, nggak buang sampah sembarangan, ya kan. Terus teknologi mereka juga maju. Contoh kan kayak katanya kemarin kan kayak kata si Uyi kan juga kan waktu di Korea katanya kan ada khusus sampah yang ini, ada yang untuk ini, ya kan. Bahkan sensor tuh mas, membuka kalau misalkan buang sampah makanan, kalau bukan makanan dia nggak akan ngebuka. Jadi kayak udah kebaca sensor itu di luar negeri udah kayak gitu. Iya itu kan gitu. Karena kalau kita mungkin diterapkan kayak gitu mungkin repot ya. Sekarang ya kan, katanya ngapain sih kayak gini kan, toh ya sampah aja buang aja. Repot banget sih gitu. Nah itu juga kan kita untuk kesadaran dari masyarakat nih kan,
masyarakat itu untuk sosialisasi yang tentang ini organik nih, ini non organik gitu. Oh ini B3 kan, kita yang masker kita pakai seharian pun dianggap B3 kan, karena udah keliling kan. Nah itu untuk kesadaran masyarakat itu gimana itu? Udah pada ngerti atau gimana gitu? Kalau dibilang udah ngerti, sebetulnya kita kan orang itu melakukan suatu kesalahan karena nggak ngerti sebetulnya, karena nggak tahu gitu kan. Sekarang atau cuek ya, cuek juga ada pada tahu tapi ya udah cuek aja. Makanya tadi kan sampah ya sampah aja ya kan, mau aja. Itu basah mau itu kering ya buang aja ya kan. Gitu kan ya. Yang penting itu sampah. Betul. Kalau kita melihat dari 2009 kalau nggak salah Mas, udah pernah lihat kan di sekitaran Masjid Sabilal Muhtadin tuh, yang ada tong sampah dicat Sasirangan. Nah itu kan udah banyak disiring. Terus ada juga di toko-toko, kemudian juga di pasar pernah saya lihat, pusat perbelanjaan ada, di jalan ada, sampah organik, sampah anorganik gitu kan. Dua aja minimal lah ya, di samping pecah belah. Tapi masyarakat ya di tempatnya udah disediain, ngebuang kan kecampur juga, karena nggak tahu Mas. Nggak tahu ya. Sekarang tugas siapa yang ngasih tahu? Tugas pemerintah. Ini wajib pemerintah mensosialisasi. Tapi sosialisasi doang, sekedar jalanin apa ya? Mohon maaf nih gitu ya, sekedar jalankan program seperti ini sampah. Ya nggak ada edukasi yang menyeluruh. Orang juga bingung. Misalkan coba saya bilang, Mas, sampah organik itu sampah yang udah membusuk. Kira-kira apa aja Mas? Sebagai orang awam pasti mikir dong. Yang kita tahu makanan. Terus apalagi kertas masuk organik atau enggak? Bahkan plastik masuk organik atau enggak? Saya aja nggak tahu. Nah gitu kan. Artinya wajar masyarakat kecampur ngebuang gitu kan. Di samping yang memang ada yang cuek tadi juga ya. Yang parah lagi saya yang cuek Mas. Saya tahu saya cuek. Kalau ada nauzubillah. Nah, jadi kalau kita lihat dari hal tersebut, tugas pemerintah sosialisasi ya, berarti kalau memang belum berdampak, ada hal yang perlu dirubah gitu Mas. Misalnya nih saran saya ya, bikin aja baliho besar-besar gitu kan. Kan punya pemerintah banyak nih ya. Baliho pemerintah. Media kan bisa juga ya, dari pemerintah gitu kan, menginstruksikan kepada pihak media, baik cetak, elektronik misalnya, kita sosialisasi daftar sampah organik itu apa aja, didetailkan aja. Sampah ini buah-buahan, kalau udah buah orang udah pasti ngerti ya semua, nggak perlu buahnya apel, pisang tuh nggak perlu ya. Buah-buahan, kemudian nasi, biskuit misalnya, plastik bahkan Mas. Nah plastik ini ambigu, orang bilang ini sampah organik apa anorganik, karena dia nggak mudah membusuk maksudnya, dianggap orang anorganik, padahal dia organik sebetulnya, karena dari sisinya pengetahuan teori kimianya itu dia ada unsur organiknya gitu. Nah jadi kalau kita bilang tepat, sebenarnya pemerintah sih kita mohonkan banget gitu ya, untuk bisa sosialisasi lebih baik. Nah gerakan komunitas itu hanya sebagai, kita kecil Mas dibanding pemerintah. Benar. Gitu ya kita juga tetap rangkulan sama komunitas lain, tapi ya apalah daya kita kan, kalau memang regulasinya yang megang juga pihak tertinggi gitu, pemerintah. Atau misalkan di tempat sampahnya ini organik, ini non organik, taruh aja di atasnya kan daftarnya organik ini non organik ini. Jadi kan orang tinggal baca. Emang ada yang sudah ditulis kadang tapi ditulisnya di bak sampahnya, orang ngapain kan baca-baca gitu. Tapi kan kalau di atas ini kan jelas ya kan, kita pas mau ngebuang sampah kan kita lihat ini apa. Ya kan? Kalau cuma tulisannya di tempat sampahnya kecil lagi, orang ya selain kecil juga orang pasti cuek. Karena apa? Orang nggak bakal matuhin lah ya. Iya maksudnya tuh nggak bakal sadar gitu kan. Betul. Bahwa itu klasifikasi buat yang organik maupun non organik, ya kan. Lagian juga kalau di tempat sampahnya langsung kan terbatas. Ya. Betul. Sedangkan kalau misalkan ditaruh misalkan di atasnya ada papan mungkin, tulis aja kan daftarnya ya kan. Betul. Seperti itu harus. Jadi lebih ya sama-sama lah ya. Di sini jalan, di sini juga harus ngerti ya kan. Iya betul. Sekarang Mas sudah 10 tahun dari program, kan undang-undang persampahan dibuat, bahkan undang-undangnya ada 2008, sekarang udah 2020, hampir 2021, 12 tahun berjalan, kok nggak ngefek-ngefek. Sampah nggak berkurang-kurang, bahkan nambah. Terus juga katanya tuh di undang-undang juga harus dipilah kan, artinya dipilah, disediakan bak sampah gitu kan. Disediakan iya, tapi ya itu tadi kata Mas Arjo betul, harus ada sosialisasi yang lebih baik lagi. Jadi biar masyarakat daripada dia malas mikirin nyari di internet, browsing dulu, udahlah buang aja lah gitu. Satu gitu, yang lain ngikutin gitu semua ya. Karena yang tadinya udah mau milah, kecampur juga nih gitu kan.
udah dia buang aja gitu. Nah itu kejadian selama ini seperti itu mungkin ya. Padahal kan kita kalau sosialisasi kan bisa kayak contoh ya, ngambil contoh kayak kemarin sosialisasi pas saat awal-awal corona kan, keliling ada yang ini ya kan. Malah kan kalau misalkan kita suruh itu di internet ada katanya. Iya. Kita jujur aja ya, hal yang kita nggak suka itu paling males walaupun ada di internet ya kan. Browsing aja malas. Browsing aja malas kan. Iya betul. Nah, gak usah gitu kan, kayak dulu aja kita sekolah kalau kita nggak suka sama mata pelajarnya pasti megang aja udah males ya kan. Sama aja kan ya, sekarang emang era digital, apapun kita bisa dapat di internet ya kan. Tapi kalau kita udah ngapain aku mau buka itu ya kan, bukanya aja malas gitu. Buka aja malas. Nah makanya mungkin lebih sosialisasi ya. Mungkin ada mereka kan nggak semua orang suka baca sih mas sebetulnya. Benar. Ada yang lihat dia visual gitu, suka lihat misalnya YouTube gitu kan, terus lihat kita podcast gini mungkin yang mudah-mudahan jadi jalan ya sosialisasi gitu kan. Artinya orang lebih ada yang suka baca, ada yang suka lihat visual. Mungkin dengan cara seperti ini yang bagi yang nggak suka baca juga salah satu jalan ya untuk kita sosialisasi. Gitu. Nah itu satu juga tadi minat baca kita masih lemah ya. Lemah. Makanya itu kan, itu contohnya kan kayak podcast ini kan biasanya kan tanpa visual kan. Orang tapi orang kadang sekarang lebih enak kalau ada visualnya. Ada visualnya, rata-rata sih seperti itu ya. Karena mungkin ada Instagram gitu kali masnya, YouTube gitu kan. Ini tuh kali ya. Ini kan kita kemarin banjir. Di Banjar kemarin banjir. Di Banjar. Mas ya. Banjir ya? Di rumah sampai hampir teras sih mas, tapi karena di Banjarmasin Tengah kan alamat rumah itu alhamdulillah sih, tapi ya lumayan 4 hari nggak turun-turun juga. Itu buat dari lingkungannya gimana? Masalah yang terjadi ya? Peningkatan 100-200% mas sampah yang terjadi. Karena gini, TPS kan jadi ada yang lumpuh total, maksudnya ngebuang sampah malah larut lagi kan sampahnya. Terutama yang di PAL 6, PAL 1, PAL 6 ini kan kemarin dari mulai PAL 3 ya kalau nggak salah ya, sekitar PAL 3 itu banyak yang tidak berfungsi lagi, akhirnya sementara bank sampah akhirnya ya malah bertambah sedemikian rupa, peningkatannya hampir 100%. Misalnya satu hari sampah ya nggak usah 600 bilang 300 ton aja jadi 600, kalau 600 jadi 1200 kan gitu kan, artinya peningkatannya sempat terjadi membludak. Truk yang harusnya ngangkut 1 kali sehari dari sekian banyak truk, mereka harus 2 kali lipat bekerja. Pagi malam itu saya juga ada komunikasi sama Pak Marzuki ya, bagian persampahan Kabid di LH Banjarmasin. Beliau yang mengatakan sampah kita meningkat 100% katanya waktu banjir gitu. Kalau untuk dari sebab banjirnya sampah kita klaim sampah gitu kan. Kalau kita klaim secara 100% mungkin perlu kajian memang ya mas ya. Artinya tapi sebagian besar saya yakin dari sampah. Karena sampah yang sudah menyumbat nggak usah susah-susah deh, di lubang kamar mandi aja misalnya ada ratik ya kita kan, orang banyak ratik tuh kotoran tersumbat bentar aja kan, dikit aja tuh udah mampet. Apalagi sampah yang numpuk larut dari TPS misalnya ke tempat pembuangan sangat mempengaruhi sebetulnya. Jadi tidak hanya sampah sebetulnya, tapi sampah berperan besar menyumbang banjir. Gitu. Karena kan kita banjir kemarin kan ya kita nggak tahu ya, mungkin ya kalau sebabnya ya udah gitu kan, karena katanya sih macam-macam lah ya kan. Kita nggak nyalahin pihak satu-satu lah ya. Tapi yang pasti ini salah kita bersama ya. Karena itu tadi kan buang sampah sembarangan ya kan. Bahkan ada kan kita kan harus ada selokan ya kan. Ada juga yang beberapa komplek atau apa di depan rumahnya nggak ada selokan kan. Itu ada ya kan. Karena ya ini kan jadinya kan ke lingkungan ya kan. Kita harus selokan itu jangan dianggap remeh. Karena kan air yang menggenang kalau nggak ada selokan tuh dia nggak bisa lari. Nggak ada salurannya kan. Ya mungkin bisa surut gitu kan, cuman beberapa hari kan buat penyerapan dari tanah kan. Itu kalau tanah masih banyak ya mas, ini kalau udah dibangun bangunan nggak ada tempat. Terus juga ada selokan mampet, ketutup pasir, sampah ya kan. Nah terus juga kita ini kan banyak sungai nih. 1000 sungai. 1000 sungai, tapi sekarang jadi 1000 ruko lah. Perubahan parah ya. Buat ya anggaplah pelestarian ya kan.
untuk sungai kita ini bagaimana? Kondisinya Mas ya. Kan ini banyak kan nih normalisasi sungai kan baru nih kan. Ya. Kali dikeruk kan sampah di dalamnya kan. Iya. Kan banyak kan juga mungkin orang ya itu masuk salah ya, buang sampah di sungai salah kan. Iya. Karena nggak ada tempat sampah ya Mas. Pertama ya, karena memang nggak ada tempat sampah disediain. Ya ini saya ada teman-teman komunitas bilang katanya, Mas katanya ini di daerah Jalan Madang ya kalau nggak salah waktu itu dibilang Madang, daerah apa Jalan Madang gitu kan. Itu kata ketua RT-nya, ya kita nggak ada tempat pembuangan sampah, nggak ada TPS. Dan di situ dekat sungai Mas. Ya akhirnya kemana lagi dong? Sungai. Yang nggak ada jejaknya lagi kan. Kalau di depan rumah masih ada jejak gitu kan. Sungai kan larut gitu kan. Blok udah buang aja gitu. Nah itu problem. Pertama ya sekarang balik lagi ke fasilitas dari pemerintah sih ya. Memang kita tidak menyalahkan maksudnya 100%, tapi setidaknya kan kita ada anggaran yang bisa diatur. Karena dari APBD ataupun APBN nasional gitu. Ya kalau memang sampah sudah problem, kenapa nggak dialokasiin lebih besar APBD-nya gitu. Ini nggak dialokasiin cuma sekian persen, ini untuk sampah pokoknya setahun segini gitu. APBD-nya lah, APBN-nya lah, sedangkan sampah pengen beres gitu kan. Jadi ya gimana kan konflik juga nih. Sedangkan kita penanganan perlu biaya gitu kan. Ya syukur-syukur swasta ada yang masuk, bisa bekerja sama kan gitu kan. Ya itu sih kotor ya pertama itu sampah. Kedua masih ada kita ngelihat yang mohon maaf BAB itu Mas. BAB pakai jamban di sungai. Itu kan problem, sangat problem. Kita saja di rumah ada septic tank kan. Septic tank itu kan buat mengolah dari kotoran kita gitu kan setiap harinya supaya nggak beracun ketika dibuang ke sungai. Nah ini jamban kan nggak ada yang ngolah. Benar. Buang, larut aja. Jadi kan, nah itu sudah bisa dibayangkan lah. Jadi kondisinya sanitasi Indonesia masih nomor kalau nggak salah 7 atau 8 di dunia dari ASEAN 11 negara. Dari ASEAN. 10 negara mohon maaf. 10 negara ASEAN. Indonesia tuh peringkat ke 6 lah, buruk deh itu ya. Gitu ya. Di bawah 5 masih besar di bawah. Ya. Singapura pertama, kalau nggak Thailand tuh. Tapi Singapura itu juga kecil. Karena kecil. Dia enak ngaturnya kan. Pengelolaan ya. Betul. Buat keliling Singapura satu hari itu udah berapa kali? Udah berapa kali ulang-ulang ya, terus ya. Betul. Sama juga di sana kan juga nggak kayak di tempat kita kan banyak banyak kendaraan. Iya. Ya kan mau bis, mau mobil, mau motor karena kan di sana kan katanya pajak kan. Iya, yang lebih besar ya kan. Jadi orang lebih milih transportasi umum. Betul. Makanya kan enak ngejaganya. Iya. Sama mereka yang keren itu saya salut Mas, air limbah gitu kan didaur ulang bisa jadi air minum. Air kotoran gitu kan yang limbah itu betul-betul jadi air minum. Teknologi mereka. Itu kan di luar negeri itu kan kadang-kadang orang nggak minum air putih itu kan langsung dari keran kan. Ada lah kerannya yang benar bisa langsung diminum. Padahal itu buat cuci tangan juga kan. Gitu kan. Memang udah standar dia, standarnya udah kesehatan. Standar. Makanya kan kita kalau lihat di film-film gitu kan, kenapa minumnya dari air keran. Itu air keran kita aja nggak kayak mereka ya kan. Sekarang jangan dicoba dulu Mas ya. Banyak mesin jangan dulu deh. Bahaya. Masih belum standar air minum saya. Walaupun PDAM misalnya daerah air minum untuk mandi gitu kan, tapi tetap harus kita proses. Ya itu tadi masih terbatas di kualitas airnya belum cocok untuk diminum sih. Gitu. Mungkin dari seluruhnya itu ya, mau tadi dari orang yang buang sampah di sembarang tempat, mau di sungai, mau apa, mungkin selain kesadaran juga harus ada, walaupun misalkan ya pemerintah mendukung 100%, tapi problemnya lagi di pengawasan ya. Pengawasan Mas, betul. Kayak bak sampah TPS, kan banyak yang berhamburan, terutama di jalan pertigaan Veteran, mau ke Kuripan itu. Kemudian di Palnam itu udah dihancur kan buat untuk saluran. Tapi masih ada sih kita temuin ya sampah yang dibuang. Ya itu kan artinya gimana ya, masyarakat kita nggak bisa menyalahkan juga. Kita udah tahu itu tempat pembuangan sampah gitu kan, namanya tempat pembuangan sampah. Berarti emang tempat ngebuang. Kemudian baknya terbuka. Baknya terbuka, nggak ada yang jaga lagi kan. Benar. Saya gitu kan kalau lewat nggak tahu lingkungan, nggak tahu apa, bau saya buang aja. Kenapa kok repot? Sama juga kita kan di sana jadinya bau kan. Bau juga pasti. Yang lewat-lewat ya itu kan estetik juga kan, nggak enak dilihat. Apalagi malu nih Mas bawa teman dari Jawa yang nggak pernah ke Banjarmasin, diajak ke situ pertama kali kan lewat gitu. Malu juga nih gitu, bau lagi kan. Jadi memang ya
balik lagi ke ketegasan pengawasan, betul tadi kata Mas Adio. Kalau memang nggak bisa diawasi, paling nggak buatlah bak sampah yang bisa digembok paling nggak atau ditutup gitu kan pada jam-jam tertentu. Kalau memang jamnya sudah saatnya buang ya nggak apa-apa dibuka. Artinya warga itu bisa ngebuang saat jam yang sudah ditentukan. Ya itu solusinya, betul, harus ada pengawasan. Ini dikasih di tulisannya itu dilarang buang sampah jam sekian sampai jam sekian. Ya. Tapi tempatnya terbuka. Ya. Yang lihat nggak ada ya udah buang aja ya kan. Iya betul. Mau siapa nyari, emang di sampah itu ada tulisannya ini sampah si ini misalkan ya kan. Siapapun lah, semua punya kesalahan lah di situ ya. Jadi nggak bisa ini lagi, udah nggak bisa ditanganin lah kalau seperti itu. Jadi pengawasan itu penting, Mas. Dan ini kan udah ranahnya pemerintah ya. Kecuali diserahkan sama pihak swasta misalnya kan. Tapi kan tetap ujung-ujungnya izin dari pemerintah juga gitu kan. Ya kita harus kerjasama sih semua. Nggak bisa pemerintahnya doang salah, nggak masyarakatnya doang salah. Ya semua lah. Malah mungkin yang lebih susah kalau dari semuanya itu ya dari pengawasan tadi ya. Kalau anggap ya misalkan kalau dari dukungan ya, dukungan mungkin dana atau apa, ya pemerintah kan bisa aja kan, oke, kita naikkan. Gampang kan? Pas udah jalannya, ya kayak pengawasnya yang susah. Keberlanjutannya. Jadi harus manajemennya harus bagus ya Mas ya. Artinya jangan sampai sekedar program jalan prestasi sesaat. Ini kan Banjarmasin nih baru-baru ini prestasi nih pengurangan sampah. Jadi apresiasi pengurangan sampah yang lebih besar lah ya untuk kota Banjarmasin. Dan kita sudah adipura beberapa kali ya, zaman pemerintahan Pak Nusina. Nah kemudian juga memang yang kita khawatirkan prestasi di awal, karena yang paling sulit itu mempertahankan daripada meraihnya. Betul. Jadi memang harus ya gimana caranya lah, duduk bareng semua pelaku usaha, komunitas, pemerintah tuh harus terus memikirkan upaya. Nggak bisa kita udah ada teknologi udah diem lah. Ini udah autopilot, ya nggak juga gitu. Kita pada sosialisasi lah, konsistensi gitu. Makanya kan kita kan udah beberapa kali adipura kan. Adipura kan ya prestasi luar biasa buat ini kan. Untuk kota dari KLHK, lingkungan hidup kan udah kan. Cuman jangan sampai kalau misalkan ada orang luar, contoh kayak Randy tadi kan bawa teman datang, jangan sampai orang bilang kayak gini, loh katanya Banjarmasin adipura kok sampahnya di pinggir jalan kayak gitu ya kan. Malu-maluin nih Mas ya. Iya kan. Jangan maksudnya kita udah dapat, kita tunjukkan bahwa benar-benar di penerapan di kotanya itu seperti itu ya kan. Iya, betul. Saya punya saran dan usul sih Mas ke pemerintah, kan memang ada retribusi diatur oleh Perda ya, peraturan daerah. Kalau misalnya kita mampu menurunkan biaya retribusi, misalkan orang bayar misalkan ya, memang fluktuasi sih, ada yang 35.000 sebulan, ada yang 40, 50 tergantung sih ya. Tapi kalau memang bisa ditekan lebih rendah, tapi sampahnya bisa dikelola langsung oleh perumahan, yaitu pemerintah harus bisa mensosialisasikan itu. Dan kita, betul tadi adipura tadi kan kita kasih tahu, informasikan ke masyarakat, kita ini udah berhasil adipura. Jangan sampai ayo kita sama-sama ya berbenah, kan, mempertahankan, gitu. menunjukkan kepada orang bahwa kita ini benar nih, ya kan. Jadi itu kan artinya manajemen strategi aja ya, yang sudah dicapai, pikirkan lagi masyarakatnya nih gitu. Jangan kan kita udah siapin bak sampahnya tapi nggak ada sosialisasinya. Nah, jadi memang harus ada sinergisme sih di antara kedua hal tersebut, manajemen juga gitu. Gitu. Iya. Banyak sih terobosan Mas ya, biogas, biofuel, bionabati. Kan biosolar itu kan dari sawit itu sebetulnya, ini sudut pandang saya, maksudnya sawit kan memang katanya pencemaran lingkungan, selain batu bara gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi sekarang memang tidak ada jalan lain selain batu bara. Pertama, tanpa bermaksud ini saya pihak mana ya, maksudnya ngebela batu bara, enggak. Batu bara saat ini jadi apa ya? Ya mungkin primadona saat ini untuk bahan baku listrik kan, gitu kan, di PLTU segala macam. Kemudian juga sawit, ya kita kan masak masih pakai minyak yang dari bahan bakunya sawit juga. Ya tapi mau yang lain mahal ya kan? Yang lain mahal, teknologinya juga mahal. Iya gitu kan. Nah, artinya kita coba berbenah, teknologi sebetulnya di luar negeri sudah ada, tinggal kesiapan kita, regulasi. Pertama pemerintah mempersiapkan, jangan sampai teknologi datang, udah diterapin, tapi tadi nggak sustain. Kayak adipura kita dapat hadiah gitu kan, gara-gara kita berhasil milah sampah, mengolah sampah. Tapi masyarakat nggak tahu, akhirnya ribet di masyarakatnya sendiri gitu. Mereka yang ngebuang sampah, mereka pelaku soalnya gitu. Jadi itu harus semuanya gimana caranya, kita semua harus menyeimbangkan ini gitu. Menyeimbangkan semua regulasi, teknologi, dan pengelolaan gitu. Jadi, tapi sebisa mungkin, jika batu bara bisa diganti energinya,
menggunakan sampah. Kenapa enggak gitu kan? Why not gitu? Enggak semuanya, tapi minimal ada substitusi gitu, mengganti. Demikian pula sawit gitu. Dari sampah kita bisa bikin gas, ganti LPG gitu. Jangan yang sesuatu yang mungkin yang kita bilang lah sampah itu akhir ya. Iya. Akhir dari apapun yang kita pakai dari barang itu. Betul. Ya kan, contoh kayak misalkan kita mie instan, sampahnya kan pasti bukan plastik mie instannya itu kan akhir udah nggak dipakai lagi ya kan. Tapi jangan sampai itu jadi akhir ya. Iya, mikirnya harus jangan diputar lagi. Betul. Sirkular ekonomi namanya, Mas. Nah, jadi sekarang sirkular kan berputar ya. Jadi sudah tidak cradle to grab, langsung ke kumpul, angkut, buang. Kumpul, angkut. Selama ini seperti itu. Akhirnya putus, nggak ada yang muter. Nah, dengan sirkular ekonomi kita harapkan sampah itu bisa jadi energi yang bisa mendapatkan peningkatan pendapatan negara umumnya gitu, dan khususnya nanti pada bidang-bidang tertentu gitu. Kita putar, sampahnya dimanfaatkan, sampah berkurang, ya kita nggak masalah, buang sampah itu sudah nggak jadi problem lagi. Tapi catatan satu tadi, harus dipilah pertama, karena dipilah ini penting, Mas. Teknologi apapun yang menggunakan sampah itu sampah yang sudah terpilah. Kalau tidak dipilah lebih sulit. Misalnya contoh ya, pembuatan pelet misalnya, pelet dari sampah, bahan baku batu bara untuk mengganti bahan bakar. Itu kan sampah tertentu, nggak bisa semuanya. Sampah beling, besi, itu agak sulit jadi bahan baku. Kalau itu kecampur, ya kita repot sendiri dong di tempat pembuangan akhir gitu. Terus satu lagi juga, kita udah salah mindset menurut saya, yang Indonesia membuat pengertian tempat pembuangan akhir sampah. Ada kata akhir gitu. Kenapa? Nggak kayak luar negeri, landfill namanya. Landfill kan kayak tanah dikelola diisi gitu kan. Kita ganti aja tempat pengelolaan terpadu. Gitu aja. Terpadu itu kan artinya ada sesuatu yang kita lakukan terobosan di tempat pembuangan. Jadi jangan bilang akhir, kalau udah akhir ya. Ada aja tuh TPA, tempat pembuangan akhir. Ya udah santai aja, sampah buang. Ntar problemnya belakangan, nggak sekarang, Mas. Terus deh, terakhir kita ini misalkan pertanyaan orang awam ya. Iya. Kan ada sampah kering, ada sampah basah kan? Iya. Kantong plastik. Iya. Kena air basah. Mana? Tapi kalau nggak kena air nggak basah. Betul. Ambigu ya, Mas. Ambigu kan? Nah, ini menarik nih. Pertanyaan suka banget nih. Jadi betul. Jadi buang mana nih? Buangnya kemana kan? Sekarang bak sampah tersedia organik kah, anorganik? Basah kah, kering kah? Iya. Yang salah membuatnya itu sudah sampah basah dan sampah kering. Kardus, Mas. Kardusnya basah. Akhirnya masuk sampah basah gitu kan. Padahal kalau basah itu mudah membusuk, betul secara teoritisnya, tapi sekarang dia kering kan nanti. Jenisnya jangan-jangan salah kaleng basah, padahal kan anorganik, dimasukin ke sampah basah gitu. Nah, sekarang kita ganti aja sama-sama semua gitu ya. Baik swasta ataupun pemerintah, jangan lagi bikin sampah basah dan kering. Tapi lebih tepat, kalaupun masyarakat susah memahami organik ataupun anorganik, kita buat aja sampah yang mudah membusuk, dalam kurung sisa makanan. Begitu aja udah. Sisa makanan, mungkin ranting-ranting, daun gitu kan, dahan pohon tuh masukkan, artinya tumbuh-tumbuhan gitu kan, mudah membusuk. Udah itu aja, yang lainnya selain itu gitu. Artinya kan anorganik. Nah, tapi satu lagi, pecah belah, beling gitu. Dan B3 dibedakan. Jadi 4 lah ya. 4 paling minimal, 4 kalau bisa 3. Kalau B3 ini kan jarang sebetulnya ya. Tapi minimal karena sekarang 3. Lagi pandemi aja ya. Karena pandemi ya, betul. Jadi memang harus ada di rumah sakit terutama ya, ada B3. Itu sih sebetulnya, jadi jangan lagi lah kalau sampah basah kering. Nggak ada di luar negeri wet waste gitu kan, atau dry waste tuh nggak ada. Yang ada mereka organik, anorganik. Ya karena memang masyarakatnya sudah diberikan sosialisasi yang lebih baik gitu. Jadi itu sih, kembali lah kita sama-sama berbenah. Betul, itu Mas jadi ambigu. Nggak salah pemerintah, masyarakat gitu ya, buang-buang. Mereka nggak ngerti gitu kan. Nanti kan yang ngurus sampahnya kan, ini udah tahu sampah kering katanya, dimasukin ke sampah basah ya kan. Tapi kan saat itu basah padahal ya kan. Sama kan kayak kardus tadi kan. Badan kering kan. Karena kena air basah, taruh di tempat basah. Tapi kan nanti kan anggap misalkan sehari dia kering kan. Betul. Nah, makanya itu kan akhirnya jadi residu, Mas. Residu itu yang udah nggak bisa dikelola. Padahal kan kardus, kita terima sampah kardus ya dari bank sampah gitu kan, ada dari Banu Negeri Masjid, terima kardus itu kalau kering. Tapi kalau sudah basah, kita kesulitan mengelola. Akhirnya ujungnya kita ngakalin ya supaya berat ya. Iya. Biar berat katanya. Betul juga nih. Kita harus cek lagi nih. Kita harus buka karungnya. Iya kan? Biasanya kan kalau basah kan lebih berat kan? Iya. Karena ada tambahan air di dalamnya. Betul. Nah, jadi seperti itu dilemanya, Mas. Jadi kalau bisa mudah-mudahan restoran terutama ya, restoran, hotel,
pengelolaan kan pasti ada aturan pemerintah kan. Kita banyak langkah kok Mas, nggak perlu khawatir, tetap jalan dengan seperti biasanya. Masalah sampah tuh sudah ada yang mengelola gitu. Pihak swasta terutama, dan mungkin bisa ditabung di bank sampah untuk anorganik. Untuk organik bikin kompos ya, tapi sementara waktu nggak apa-apa lah, buang aja dulu secara normal. Ini pemerintah sudah ada pengolahan kompos di TPA tadi Basiri. Saya masih bilang TPA karena nggak dirubah namanya. Gerbangnya tulisannya TPA Basiri Mas, jadi ya saya bilang TPA kan. TPA organik masih diolah di sana. Jadi sebetulnya sekarang sudah dikelola, tapi kenapa enggak kalau bisa lebih baik gitu. Itu aja sih sebetulnya. Sama mungkin buat kayak bank sampah tadi ya, kan ada berapa titik tadi di Banjarmasin? Banjarmasin hampir 200. Hampir 200 ya. Kalau bank sampah Masjid Al-Jaya itu kan 181. Di An-Nur kalau nggak salah 180. Oh, jadi ini di masjid ya? Masjid khusus yang program masjid. saya. Program ya. Ya itu mungkin kalau ada masyarakat yang mau ya kan buang sampah ya tadi anggaplah amal jariah ya. Betul. Ya, dibalik dulu Mas niatnya nabung biar dapat amal gitu kan, baru nanti insentif pasti mengikuti. Ya gitu. Ya nanti kalau untuk bank sampah ya bisa lah ya kan, jadi kita amal jariahnya dapat, terus yang pasti kita sehat ya kan. Betul. Menjaga yang lain juga, tetangga, orang-orang sehat ya kan, dan enak ngajak teman dari luar ke sini, nggak malu-maluin tadi Mas ya. Udah di pura gede gitu kan, pialanya gitu. Itu ada kan di pertigaan mau ke RT Marta Dinata. Pas lihat tetran kan, jangan sampai lah gitu. Jangan. Tapi itu kalau dari seluruh TPS ya, mohon maaf ya, di situ sama di belakang. Di belakangnya ke arah sini ya. Oh iya, betul. Itu sampai kan jalan kan nih, ada yang ke sini, ada yang ke sana kan. Iya. Ada yang masuk, ada yang keluar kan. Iya. Karena sampahnya itu gak beraturan, akhirnya makan jalan. Betul. Sampah makan jalan ya. Iya kan? Iya. Jadi jalan untuk orang akses keluar itu jadi ngambil jalan akses yang masuk. Iya. Karena ada sampah tadi. Ya mungkin itu lebih ada pengawasan lah ya kan. Betul. Karena sampah itu selain bisa mengotori lingkungan, juga itu kan dampaknya kesehatan kan pasti. Apalagi kan kesian orang-orang yang mungkin tinggal di sekitar situ atau orang yang beraktivitas setiap harinya di situ, itu dampaknya lah ya kan. Apalagi dengan di masa pandemi kayak gini kan, kita kesehatan nomor 1 lah. Iya, betul sekali Mas. Betul. Kita sama-sama lah bergerak ya. Kita mampu sosialisasi, kampanye gitu kan. Kita kampanye. Ada yang bisa ngolah sampahnya, ya olah sampahnya. Ada yang cuma mau ngelola, ya kelola sampahnya. Intinya gimana caranya bikin yang, terutama yang kita anggap cuek-cuek tadi, sudah mulai terbuka nih wawasannya gitu. Karena kita nggak nyalain mereka juga sebetulnya. Benar. Bikin mereka yang seneng gitu, karena kan orang sampah dia juga ya. Sampah dia juga. Lagian sampah ngapain diurus-urusin. Bikin aja yang menarik gitu kan, edukasi ke anaknya atau gimana. Itu dia suka sendiri gitu. Ujung-ujungnya yang tadinya cuek malah jadi ceritain ke teman-temannya gitu kan. Ya itu kan jadinya kan lebih ke nanti jadi habit kan. Jadi habit, betul. Yang penting kesadaran, terus ada dukungan, dan yang pasti pengawasan ya. Pengawasan. Ya. Yang paling penting dari semuanya itu pengawasan. Betul sekali. Betul banget. Oke, Nindi, terima kasih banyak sudah berhadir di sini. Apa yang kami sampaikan ini tentu bukan yang terbaik, tapi yang pasti jadi sumber inspirasi untuk kaula muda. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam.